wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan kehadiran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga di siang hari ini kita bisa dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Rumsila SPD selaku Kepala Sekolah Senas 10 Jakarta, yang terhormat Wakil Kurikulum Pak Rahmat Aprianto MPD, dan yang terhormat narasumber Ibu Kresna Wulandari, dan yang terhormat narasumber Bapak Muhammad Zain Kafi SPD, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada acara Dimensiasi dan Penerapan Budaya Positif. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkan selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi diseminasi dan penerapan budaya positif. Keempat adalah penutup. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Rumsila SPD selaku Kepala Sekolah Senas 10 Jakarta. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak para wakil, para sekolah SMA 10 Jakarta, beserta narasumber dari proyek kegiatan guru penggerak, dan hadirin yang hadir di sini Bapak Ibu guru SMA 10 Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan waktu untuk bersama-sama melihat perkembangan dari para narasumber kaitannya dengan kegiatan guru penggerak diseminasi. Apa saja yang bisa kita lihat dari perkembangan mereka, insya Allah semua kegiatan akan membuat kita menjadi bersifat terbuka pikiran kita atau punya open minded, kemudian juga mempunyai kegiatan yang selalu bisa bergerak dan menggerakkan. Insya Allah SMA 10 menjadi lebih berprestasi lagi, dan aplikasinya dari guru-guru penggerak insya Allah bisa dilakukan untuk kemajuan SMA 10. Terima kasih atas waktunya dari para narasumber. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dilanjutkan ada kegiatan open dari perekrutan guru penggerak maupun pengajar penggerak, insya Allah untuk persyaratan yang bisa diikuti disilakan untuk mendaftarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber yang akan dibawakan oleh Ibu Kresna Wulandari SPD. Dipersilakan. Tab sebelahnya, Bu. Baik, terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rumsila, yang terhormat Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini. Sekolah serta salam kita haturkan kehadirat
Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di zaman nanti kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang ini izinkan saya berdiri di sini. Mohon maaf tidak dalam mengajari ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan rangkaian tugas dari kegiatan calon guru penggerak, khususnya di modul 1.4 seminar diseminasi tentang menumbuhkan dan menerapkan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum dimulai kita berpantun dulu ya, biar tidak tegang. Jalan-jalan ke Kota Padang, jangan lupa membeli buah tomat. Kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Terima kasih. Berikutnya, ya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Kresna Wulandari, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 10 Jakarta. Dengan fasilitator Bapak Tommy dan pengajar praktik Bapak Arifka Fadil Muhammad. Baik, latar belakang kegiatan ini adalah hal yang paling mendasari saya membuat aksi nyata ini adalah saya ingin menumbuhkan dan menerapkan budaya positif di sekolah agar terwujudnya murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan dari pelaksanaan diseminasi ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah serta terbiasanya berbagi praktik baik serta disiplin positif menjadi sebuah kebiasaan dan budaya. Tolak ukurnya adalah keberhasilan dari diseminasi ini, murid di sekolah mampu membuat keyakinan kelas dan menerapkan keyakinan kelas tersebut secara berkelanjutan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, ada yang berkenan membaca dari Bapak Ibu? Bu siapa? Bu Suci. Iya Bu Suci. Baik, pertanyaan pertama adalah apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Iya. Terima kasih Bu Suci. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman, saya ulangi ya, dapat mendisiplinkan siswa? Yang setuju angkat tangan. Saya komen. Iya, Bapak mau komentar monggo. Lagi. Baik, terima kasih Bu narasumber. Ini saya bawain pantun juga nih. Ya. Ya, saya bawain pantun dulu nih. Tadi dikasih pantun. Jalan-jalan ke tanah Mekah. Jalan kaki keliling Ka'bah. Kalau mau hidup berkah, banyak-banyak bersedekah. Artinya sedekahnya ilmu ini kasih kita. Nah, dengan ilmu ini tidak akan berkurang nih, mengalir terus. Yang saya kaitkan dengan yang pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kalau sekarang itu namanya ada anak sekolah sama anak. Jadi ini masih diperdebatkan juga ya, walaupun ada kata-kata hukuman. Tapi yang lebih lazim yang kita gunakan, saya yang pribadi saya adalah pembinaan. Kalau hukuman ini memberikan hal yang negatif, benar-benar negatif itu. Nah, setiap anak yang diberi pembinaan berarti masalah. Walaupun itu hukuman ya, tapi kalimatnya kalimat yang kira-kira menyejukkan hati anak-anak, karena sekolah menyangkut sekolah ramah anak. Jadi saya setujunya
pemberian pembinaan dapat mendisiplinkan peserta didik. Kalau ada guru bermasalah diberi pembinaan ke rumah Bu. Bu kepala sekolah pasti pembinaan dipanggil. Itu Bu. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Umar. Baik, jadi tadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju ya. Nah, berikutnya pertanyaan kedua. Apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Ya, ya ada yang setuju. Apakah ada yang setuju? Tidak setuju, tidak ada. Baik, berikutnya. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan siswa. Setuju? Setuju. Ini salah benar ya, setuju ya. Baik, yang keempat. Apakah Bapak Ibu guru setuju jika guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Baik. Nah, tadi ada yang bilang setuju dan tidak setuju. Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari pemaparan yang nanti akan disampaikan. Begitu ya Pak Ibu ya? Oke, Pak, lanjut Pak. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan tadi, kita kenal dulu apa sih budaya positif itu? Budaya positif, kalau kata-kata positif berarti konotasinya baik atau buruk? Baik. Baik. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal khususnya yang diterapkan di sekolah. Setuju Bapak Ibu ya? Baik. Berikutnya, nah dari budaya-budaya positif tersebut, nah ada konsep inti mengenai budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya nomor 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah ini, restitusi? Iya, nanti kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Berikutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan ada segitiga restitusi. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait tadi hukuman apakah efektif untuk mendisiplinkan siswa. Nah, sekarang kita coba permainan. Yang di depan itu gambar apa Bapak Ibu? Tangan yang menggenggam. Baik, terima kasih. Sekarang coba tangannya digenggam. 1 saja, tidak usah 2. Kalau 2 kalau 2 nanti saya takut nih. Ini Bu. Iya. Nah, bayangkan yang Bapak Ibu genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Oke? Sesuatu yang sangat berharga yang benar-benar dijaga sama Bapak Ibu, disayang benar gitu. Oke? Nah, sekarang dicoba. Coba. Ini mau habis juga tinggal 1. Oh ya. Ya. Dicoba sekarang sebelahnya. Coba dibuka. Tapi sebentar, bukan begitu. Bapak Ibu kan sudah memegang 1 nih. 1 saja, jangan 2 ya. Nanti saya tinggal sama saya nanti. 1 saja, oke? Boleh kalian boleh pilih. Berikutnya sebelahnya mencoba membuka. Mbak Jana mungkin Bu Jana coba membuka punya Bu Dina. Ya, yang mencoba membuka, buka dulu tangannya. Misalnya, saya tetap membuka, tetap apa nih? Apa? Ya, Bu Suci mencoba membuka. Ingat, bayangkan bahwa tadi itu yang sangat berharga. Misalnya tangan Pak Umar ini mau dibuka sama ngapunten sama saya misalnya. Kira-kira Bapak akan mempertahankan atau tetap menggenggam? Tergantung dari situasi dan kondisinya. Oke.
Oke, baik. Yang lain, ingat tadi itu sesuatu yang berharga yang benar-benar kita jaga gitu. Iya. Apakah diizinkan teman sebelahnya untuk membuka? Coba di apa namanya? Berusaha disobek, ditekan, diterobos seupaya dengan ini mungkin gitu, semaksimal mungkin. Kira-kira Bapak Ibu mau buka atau enggak? Tidak. Tadi ada yang bilang saya mau buka tergantung situasi, saya nggak mau buka. Berarti kontrol ada pada diri kita sendiri. Iya. Nah, dari tadi ilustrasi bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu berarti tergantung dari bagaimana kita sebagai yang kontrol, itu ya Bapak Ibu ya. Kita mau membukanya atau enggak, itu tergantung bagaimana kita. Kita mau disiplin atau enggak, itu kembali kepada keyakinan kita itu. Nah, jadi ada dari kata yang mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Setuju apa tidak ini? Ya. Jadi murid itu akan tergerak kalau gurunya yang mengontrol. Kira-kira setuju? Boleh. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Setuju? Ya, bahwa penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya, jadi kalau orang lain kita buat merasa bersalah, itu akan menguatkan karakternya. Kira-kira setuju atau tidak? Iya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, ada yang itu ya, alhamdulillah. Kalau sedikit-sedikit kita lanjut, Mbak. Ini bisa buka kan? Boleh Bapak, boleh Ibu, ya. Iya, kembali lagi bahwa yang kontrol itu kita, gitu Bapak Ibu. Ya. Mau kita buka, mau kita tutup, ya tergantung bagaimana kita mau kita gitu. Oke. Nah, ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini, yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Ini sebenarnya ini akan menuju kepada realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Oke, jadi kebutuhan misalnya Bapak Ibu guru dengan kebutuhan murid itu apakah kita berpandangan sama? Padahal sebenarnya itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini seharusnya adalah bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi sudut pandangnya banyak gitu ya. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Paradigma yang kita tuju adalah bahwa kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak hanya dari kita, tapi juga dari orang lain. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari kontrolnya adalah bahwa perilaku itu memiliki tujuan. Gak mungkin semua itu salah itu, pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, akan kita ubah paradigma itu menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke? Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Ini sebaiknya adalah bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, ya. Jadi win-win solution begitu.
Berikutnya. Nah, dari tadi yang sudah kita pegang sebagai hal disiplin positif yang memang saya harus melakukan ini gitu ya. Jadi ini berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa yang mendisiplinkan kita, dan peraturan itu harus di dalam suasana yang merdeka. Jadi tidak ada paksaan seperti itu. Kemudian dari situ disiplin dari dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga memiliki perilaku anak yang lebih baik. Ya, terima kasih. Lanjut. Nah, tentu disiplin diri tadi, disiplin positif itu nanti akan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ada salah satunya adalah yang dicita-citakan adalah profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini kan tujuannya salah satu ini ya mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berakhlak kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian bisa diwujudkan dalam sikap murid yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Berikutnya keterampilan hidup yang dicita-citakan adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Dan 7 kebajikan esensial adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu, terkadang kita melakukan sesuatu itu kan karena ada motivasinya ya. Misalnya saya bekerja di sekolah itu nggak mau terlambat. Nah, motivasinya itu bermacam-macam. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah ini benar Bapak dan Ibu? Iya, iya manusiawi ya. Ya, memang ini motivasi tersebut. Iya. Kemudian kan takutnya nanti takut ditegur, takut kena hukuman gitu ya, dan lain-lain. Kemudian ada lagi motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Iya, betul juga ya, ini ya, ya manusiawi. Nah, berikutnya ada lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia yang depan tadi adalah sekedar motivasi eksternal dari luar,
yang ini motivasi internal. Setuju Bapak Ibu? Ya, coba lanjut kita. Nah, jadi motivasi tadi kan tadi yang pertama disebutkan takut dengan hukuman gitu ya. Nanti kena denda, nanti banyaklah takut dimana dan lain-lain. Nah, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu sifatnya bagaimana Bapak Ibu? Misalnya nih, ada anak terlambat, terus kita marah-marahin, kamu yang terlambat mulu. Oh, kebiasaan terlambat gini seperti itu. Sudah sekarang kamu putar lari lapangan 5 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Kenapa? Karena di situ berupa hukuman fisik atau psikis. Ciri-cirinya seperti itu. Kecuali berolahraga. Ya, nanti ada contoh kasus nanti Bapak Ibu saya suruh apakah itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Berikutnya hukuman itu bersifat satu arah. Ya, seperti tadi contoh, gurunya langsung kamu itu ya gini, jadi satu arah. Ditunjukkan. Iya. Jadi tidak ada yang dihukum itu posisinya ya lemah gitu ya, satu arah. Berikutnya tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya langsung mungkin rambutnya lagi nggak bagus gitu ya, ketemu yang tua ini buat sasaran nih, empuk nih gitu ya. Iya. Berikutnya menyakitkan. Hukuman ini cenderung menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Ya, ini adalah hukuman. Berikutnya ada konsekuensi. Konsekuensi ini membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Berikutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun ada konsekuensi, tapi muridnya tuh sebenarnya kalau ditanya itu nggak nyaman sebenarnya. Cuma ya mau gimana lagi, harus biasa gitu kan. Kemudian terencana, disepakati atau sesuai aturan. Jadi memang sebelumnya sudah ada peraturan gitu. Oke. Berikutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Berikutnya, sifatnya menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi ke murid, bisa juga ke anak sendiri. Jadi kita membangun si anak ini sadar sendiri gitu. Oh ya Bu, saya harus begini. Nanti ada yang selanjutnya. Nah, sebelumnya kan tadi misalnya seandainya ada anak terlambat terus disuruh kamu terlambat ini saya lagi sekarang kamu lari 5 kali putaran lapangan, itu hukuman atau kayak konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Misalnya kamu nggak ngerjain PR, sekarang kamu bersihin kamar mandi 1 lantai sampai bersih. Hukuman. Kemudian pas kelas dan video kan ada anak turun terlambat nih ya Pak ya. Terus kamu terlambat nih kan jalan video kan. Sekarang kamu putar lagi 3 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Restitusi. Iya. Tadi karena itu di badan olahraga dan dia terlambat turun ke lapangan dan itu sudah merupakan kesepakatan dari guru olahraga, maka itu merupakan sebuah konsekuensi seperti itu. Jadi kalau konsekuensi itu sudah terlaksana disepakati, tetapi walaupun si anak tadi lari juga tetap dalam hatinya itu rada kesel juga gitu ya. Nah karena tetap nggak nyaman dia gitu, apalagi tadi yang hukuman. Oke, nah di sini tadi ada kata-kata sudah terencana disepakati sesuai aturan. Nah, bagaimana sih membuat aturan di kelas ini? Kita lanjut ke yang tahu perbedaan antara
Oke. Perbedaan antara keyakinan dan peraturan kira-kira bagaimana? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau keyakinan ya, yakin dari partai itu apa sih namanya? Iya. Peraturan ya. Iya. Peraturan ada aturannya. Yang aturannya. Ya, jadi peraturan dibuat sesuai yang ada di kelas itu. Jadi melibatkan anak-anak murid juga begitu Bu. Iya. Kalau keyakinan? Kalau keyakinan itu diungkapkan secara spontan Iya. oleh anak-anak. Kalau keyakinan ini adalah ungkapan secara spontan baik oleh anak-anak maupun bapak ibu guru atau wali kelasnya. Sedangkan peraturan yang dibuat oleh seluruh peserta didik yang ada di kelas itu dan melalui musyawarah mufakat. Tadi pagi saya sudah baca itu ada peraturan kelas, saya baca kok ada RP-nya, ada sekian ini di kelas itu. Ini apa nih? Saya tanya. Itu peraturan kelas. Ini kesepakatan atau melalui musyawarah atau yang dibuat sendiri? Kesepakatan kami Pak. Oke, kalau gitu. Berarti di satu tertempel ada peraturan kelas di kelas 12 MIPA 2. Iya. Tadi saya gitu. Itu dulu. Iya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu. Nah, lanjut Mbak. Jadi, nah, sebelum ke perbedaan antara keyakinan dan peraturan, sekarang begini. Ada satu pertanyaan nih Bapak, dua maaf. Yang pertama, mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai motor? Kira-kira kenapa? Keselamatan. Oke. Yang lain? Mengikuti peraturan. Mungkin ada juga yang takut ditilang gitu ya, takut nanti ada polisi dan lain-lain. Oke. Tadi kalau misalnya tentang apa namanya, takut ditilang nanti ada polisi, itu kan karena ada peraturannya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan saat pandemi kemarin? Jana yang bisa jawab. Iya, karena harus memakai masker nih. Kenapa Bu? Kenapa pakai masker? Iya. 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 Banyak hal untuk menggunakan masker pada saat pandemi. Pertama, biar tidak tertular. Iya. Nah, kemudian di masa sudah tidak pandemi lagi, mungkin karena saya masih batuk. Iya. Kemudian kedua bisa juga menjaga kesehatan kalau kita naik motor tidak kena asap dan debu seperti ini. Iya. Kalau mencuci tangan tentunya supaya kuman-kumannya tidak ada di tangan kita. Iya. Baik. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Oh, saya komen juga nih. Iya, boleh Bapak. Ini mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan pada saat pandemi ini tahun 2019 ya? Iya Pak. Di 2 tahun itu kita baru belajar cuci tangan Bu. Ya, padahal yang lain udah jauh kemana-mana. Iya. Iya, itu belajar cuci tangan itu setahun-setengah gitu. Iya. Baik. Terima kasih Pak Umar dan Ibu. Nah, sekarang tadi ada Ngomong ya sekali-kali. hal-hal yang menurut tadi peraturan memang karena kemarin sama pemerintah disuruh pakai masker, disuruh cuci tangan seperti itu ya. Nah, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan adalah bahwa yang pertama lagi terkait dengan keselamatan. Oke? Betul. Tepuk tangan untuk Pak Umar. Baik, yang kedua tadi atau saya juga dengan kenapa nggak pakai masker? Kenapa memakai masker dan mencuci tangan dengan bersih gitu ya? Keyakinan adalah untuk menjaga kesehatan. Tepuk tangan ibu-ibu. Iya. Jadi keyakinan adalah
begitu ya. Jadi keyakinan kelas ini lebih ke abstrak. Jadi dia daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi misalnya tadi keselamatan, kesehatan, apalagi Bapak Ibu, disiplin, tanggung jawab, toleransi dan lain-lain. Nah, kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, begitu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan tentunya ada bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada refleksi evaluasi. Berikutnya, nah untuk membuat keyakinan kelas ini di kelas ini yang pertama kita lakukan adalah mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi di dalam kelas misalnya, mohon izin kemarin juga saya sudah melakukan ini menggunakan kertas memo kecil seperti itu, ditulis saja yang anak-anak mau, yang siswa mau. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Dilarang mencontek. Pokoknya dari satu kelas itu silakan ditulis di bagian kertasnya. Nah, kemudian ditambah di depan. Ini contohnya di kanan atas seperti itu. Nah, setelah itu semua masukan yang ada diganti menjadi kalimat positif. Jadi misalnya dilarang buang sampah sembarangan, diganti menjadi kalimat Buanglah sampah pada tempatnya. buanglah sampah pada tempatnya. Boleh? Yang lain, misalnya dilarang terlambat, dilarang masuk kelas jika pelajaran sudah dimulai. Jadi ada kata-kata kan biasanya kan dilarang gitu ya. Nah, ini kita ubah menjadi kalimat yang positif. Dilarang terlambat, kita ganti menjadi Masuklah lebih cepat. masuklah lebih cepat, boleh. Bisa juga hadir tepat waktu, gitu ya. Nah, seperti itu. Hadir in time. Iya, hadir in time, tidak hanya on time ya Bu. Come in time, oke. Seperti itu. Jadi kalimat yang jangan dilarang apa itu kita ganti dulu menjadi kalimat yang positif. Habis itu, setelah kita ganti menjadi kalimat positif, kita kembalikan ke murid-murid. Kira-kira di mana nih anak-anak, di mana? Ada yang ditambahkan? Ya. Kemudian setelah itu kelompokkan berdasar jenis. Jadi dari 36 siswa itu kan ada yang hampir sama ya. Misalnya yang sini jangan buang sampah sembarangan, yang di sini misalnya buang sampah pada tempatnya gitu. Kita kelompokkan ke kebersihan. Yang sini tentang disiplin. Yang sini mungkin dilarang membuli teman gitu misalnya, dan seperti itu ya. Dilarang merokok, dan lain-lain. Itu kita kelompokkan gitu. Jadi, nah setelah dikelompokkan bentuk keyakinan kelas, tapi jangan banyak-banyak, 3 sampai 7 saja. Kalau banyak-banyak nanti lupa. Gitu. Nah contohnya seperti itu. Yang sebelah bawah ada mandiri, benar kritis, kemudian iya berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi hanya keyakinan-keyakinan kasar itu kan lebih abstrak, yang itu nanti akan kita turunkan menjadi peraturan-peraturan. Kemudian setelah semua terbentuk, guru dan siswa ini membuat
kemudian ditandatangani. Nah, misalnya nggak mau tanda tangan Bu, boleh pakai jempol dikasih tinta gitu. Ya, ada yang sekreatif mungkin. Dan ditempel di tembok yang sudah dilihat siswa. Jadi dari keyakinan kelas ini nanti, seandainya ada pelanggaran, jadi siswa tahu konsekuensi dari yang sudah dibuat. Seperti itu. Berikutnya. Nah, kenapa kita buat keyakinan kelas? Tentu karena kita berpikir bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang namanya manusia apakah kita saja Bapak dan Ibu? Tidak ya. Peserta didik murid juga manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Yang kedua, yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, yang kelima, kesenangan. Iya, ini adalah beberapa kebutuhan dasar manusia ya. Berikutnya, oke, jadi kebutuhan dasar itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini sekarang saya ingin membagikan. Iya. Nah, Pak Putih dulu. oh iya Pak Putih, maaf. Jauh-jauh Iya, amat, jauh-jauh. tadi hilang aja. Oke Bapak Ibu guru, ada 5 posisi kontrol guru. Silakan Bapak Ibu tulis, pilih salah satu. Pengen maunya yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman atau manajer? Satu saja. Iya, silakan. Ditulis, kemudian ditutup dan disimpan aja dulu. Oke? Ya, sudah? Lanjut. Saya akan memberikan, maaf. Ya, ini beberapa contohnya. Penghukum. Jadi misalnya, kamu nggak mengerjakan PR ya, kamu ibu hukum hormat bendera selama 1 jam. Itu yang penghukum. Oke, berikutnya yang kedua posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Misalnya, berapa kali sih ibu bilang, ibu kan sudah tahu kamu itu membicarakan ibu deh. Kamu tahu nggak? Kalau kamu kayak gini, ibu yang dimarahin kepala sekolah. Kamu terus seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Ibu jadi dimarahin kepala sekolah tahu gara-gara kamu. Nah, seperti itu. Berikutnya teman. Nah, ini contohnya. Ayo dong, ikut aturan sekolah. Tolong bapak ibu ya. Kamu sekali ini aja. Kita kan temenan, kamu kalau bersalah ya nggak apa-apa deh. Tapi jangan lagi ya kayak gini ya gitu. Jadi teman gitu, sohib gitu. Ya, ini posisi yang ketiga. Berikutnya posisi sebagai pemantau. Nah, jadi ini pas bapak ibu berdiri di depan terus melihat ada anak menggunakan sepatu putih, dipantau dilihatin. Nah, kamu melanggar peraturan sekolah nih. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Setelah upacara kamu beli perlengkapan ya, dikoperasi dan jangan diulangi lagi.
Jadi memantau terus menegur. Kemudian manajer. Nah, yang manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu ya? Nanti anak akan berpikir, oh iya Bu, saya terlambat nih. Nah, kira-kira kamu gimana solusinya? Iya Bu, besok saya akan pasang jam waker. Saya nggak akan begadang. Oh ya, seperti itu. Nah, nah, dari 5 posisi tadi, yang dipilih yang mana? Iya, manajer. Iya, manajer. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Oke. Nah, misalnya tadi mau diganti enggak? Monggo terserah ya. Baik, lanjut. Nah, dalam posisi sebagai manajer tadi dikenal istilah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi dalam tahap menstabilkan identitas, kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena membuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Dan berdasar prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, ya namanya manusia berbuat kesalahan gitu ya, wajar itu. Kemudian habis itu, yang kedua adalah lanjutkan validasi tindakan yang salah. Nah, dalam hal ini kita juga harus memahami teori kontrol bahwa ada pandangan teori stimulus respons tadi menuju cara berpikir yang proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, jadi ini menguntungkan guru dan murid karena guru dan murid dalam posisi siswa yang akan memiliki perspektif yang berbeda. Berikutnya satu lagi adalah menanyakan keyakinan. Setelah itu kita akan bertanya yang kami lakukan tadi melakukan apa? Menyalahi keyakinan kasih atau enggak? Nah, misalnya seperti itu. Nah, dari situ nanti akan dicari solusinya. Next. Ya, ini ada kasus satu sedikit lagi. Jadi pas pelajaran saya itu ada satu anak nggak mau saya tugas misalnya. Kemudian pas dia besokan harinya ternyata dia satu nggak ngumpulin. Nah, ternyata dia itu tidur di kelas. Nah, kemudian cara penyelesaian masalahnya dengan segitiga restitusi adalah next. Nah, ini ada videonya. Iya. Ya, itu ya. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf tidak sampai selesai. Jadi kalau saya berceritakan tadi dipanggil dulu, terus saya tanya ke Faris, kenapa kamu tadi? Terus dia bilang, iya saya ngantuk Bu ini. Nah, saya nggak langsung memarahi, tetapi saya akan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saya bilang bahwa oh ya namanya manusia yang biasa ngantuk ya, ibu juga suka ngantuk seperti itu. Kemudian langkah yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Saya akan menanyakan yang kamu lakukan itu beneran salah sebenarnya nggak? Kamu kenapa berbuat itu? Pasti ada alasannya ya gitu. Sudah bilang oh ya Bu saya begadang gini. Kemudian yang ketiga adalah tahapan tadi menanyakan keyakinan. Ya sudah dilanggar apa gitu kan ya? Iya Bu, tak bertanggung jawab. Nah jadi harus menyelesaikan tugas. Nah kemudian setelah itu dicari solusi bersama dan anak ini mengerjakan
menjalankan tugasnya. Garis besarnya seperti itu. Jadi tidak ada penghakiman, dicari solusi bersama. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebenarnya ada sisi tanya jawab, tapi nanti saja setelah Pak Z presentasi ya Bapak Ibu. Ya, baik. Saya tadi awali dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Makan durian bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Silakan. Biar pada hidup suasana. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kompak berapa ya? Oh iya ya. Daun talas dan salam. Mari kita jawab salam dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap itu kalau begitu Pak. Ya, yang saya mau tanyakan masalah hukuman. Tadi itu kalau ada lagi diputar lagi itu materinya Bu. Sama slide-nya. Yang terakhir Bu Kresna. Ya, yang terakhir itu masalah ini kan hukuman yang kembali lagi tadi yang saya awal tadi yang berbicara hukuman anak diberi hukuman ini karena di dalam tata tertib ini apalagi menyangkut masalah seorang anak. Jadi kalimat hukuman itu diganti dengan kalimat yang positif tadi. Ya, kalimat positif tadi udah saya ingat. Ya, untuk pembinaan. Kalau kita menggunakan kalimat hukuman itu identik pada anak itu saya berbuat salah dulu, saya salah dulu. Begitu juga di rumah. Salah dulu. Nah, apa namanya perbedaan ini hukuman dan pembinaan itu? Kalau dalam bahasa Indonesia ya, pembinaan itu setelah melakukan kesalahan. Nah, itu kesalahan itu karena ada kesalahan ada hukuman. Adanya hukuman berbeda tuh. Adanya hukuman pasti melalui nanti ada pembinaan. Nah, sekarang mana yang tepat itu menggunakan kata-kata hukuman atau pembinaan. Nah, ini nggak tahu nih, ada bahasa guru bahasa nih, ada guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Jepang, ada guru bahasa Inggris. Yang guru bahasa Indonesia ya, ada guru bahasa Indonesia. Tapi bahasa Bima nggak ada. Nah, itu Pak, ini kan berkaitan dengan pembinaan anak ke depan. Ini hukum apa nih? Nah, sehingga kalau di sini sedikit demi sedikit kata-kata hukumannya kayak udah mulai berkurang ya. Tapi nggak tahu masing-masing guru ya. Tidak ada lagi yang namanya hukuman. Nah, tapi pembinaan apa sih perbedaannya? Yang namanya hukuman atau pembinaan yang cocok untuk anak ke depan. Dua-duanya sama kali ya. Silakan yang mau jawab ini guru bahasa Indonesia kali ini kan kita tukar berbeda kan, sama-sama belajar. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, silakan yang ingin menjawab dari kedua narasumber, Bu Kresna atau Pak Azri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Una bagi pertanyaannya terkait dengan hukuman dan pembinaan. Hukuman itu kan sifatnya satu arah, tadi disampaikan, kemudian serta
serta-merta gitu ya dalam satu waktu, dan sifatnya itu tidak win-win solution gitu. Nah, mungkin di sini mungkin nanti bisa dikoreksi di saat kita dengan Bapak Ibu yang lain. Kenapa sih kita tanda kutip menghukum gitu? Itu biasanya itu bermula karena adanya labeling gitu. Jadi kadang-kadang kita bawa ini anak sudah pernah berbuat satu kesalahan, kemudian setelah tanda kutip di labeling, jadi seolah-olah nih anak itu tidak bisa berubah. Nah, mindset ini mungkin yang perlu kita waktu itu juga ada nanya ke narasumber juga, gimana sih hindari labeling, itu yang pertama. Jadi kita berpikir bahwa anak itu pasti akan bisa berubah. Kalau sudah bagus, ya buat apa dia disekolahkan? Kalau sudah pintar, buat apa disekolahkan? Seperti itu. Nah, kemudian pembinaan dengan hukuman, mungkin kalau dalam kedinasan, kalau pembinaan itu kan artinya itu dan dipanggil tidak di depan teman-teman yang lain. Jadi kalau kita menasihati di depan teman-teman yang lain itu kan kayak tanda kutip mungkin dia merasa malu dan lain-lain. Jadi secara personal dari hati ke hati ada pembinaan lebih lanjut. Nah, kalau sudah hukuman itu biasanya sudah terkait dengan yang sudah melanggar aturan kriminal dan lain-lain yang sudah menyalahi undang-undang, karena negara kita juga negara hukum. Nah, itu mungkin yang tidak bisa ditolerir. Jadi jika seandainya itu belum melanggar undang-undang pasal-pasal yang kriminal, nah mungkin masih bisa kita lakukan pembinaan. Jika sudah melanggar aturan di negara hukum kita, ya mungkin pihak berwenang kepolisian dan lain-lain yang akan menanganinya. Seperti itu. Ya. Terima kasih untuk narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Umar. Dan untuk hadirin sekalian, mari kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini. Mungkin ada kesimpulan. Terima kasih Bapak Ibu penjelasan hari ini. Izinkan kami sedikit merangkum kesimpulan yang sudah disampaikan tadi terkait dengan budaya positif yang sudah dijalankan SMA Negeri 10. Saya yakin kita sudah melaksanakan Bapak Ibu ya. Iya. Tadi ada beberapa masukan, beberapa ilmu gitu yang saya dapatkan dan share. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ke depan. Mudah-mudahan sekolah kita bisa lebih maju lagi. Dan dalam hal ini saya juga terima kasih kepada ibu kepala sekolah, bapak-bapak wakil, bapak ibu guru yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, karena kegiatan kami juga masih terus berlanjut. Iya, itu saja. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan pejabat kami yang terbatas minimal ini. Saya ucapkan terima kasih. Monggo jika ingin pulang sudah waktunya pulang absen. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jana, teman sejawat dari Ibu Kresna Wulandari CPJ Angkatan 8. Kesan setelah mendapatkan diseminasi budaya positif sangat menginspirasi. Tentang budaya positif, yaitu meningkatkan motivasi diri murid, menerapkan disiplin positif, serta segitiga restitusi dalam menangani masalah murid dalam pembelajaran. Pesan saya untuk Ibu Kresna, terus semangat untuk belajar dan berkarya. Sukses selalu untuk Bu Kresna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.